Oke, dua kabar yang cukup greget. Nah, yang pertama datang lagi dari bocoran lembaga keris, bos. Di mana bocoran kali ini pun terkait dengan pengadaan jet tempur J10 beserta markas barunya di Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya di manakah itu? Berapa banyak yang dibeli? Setelah ini kita kupas. Kemudian, kabar kedua mengenai update terbaru mengenai rencana pengadaan kapal frigate tua dari Tiongkok, bos. Yang ternyata ini merupakan program hibah untuk Indonesia. Dan ternyata yang mau didonasikan ini bukanlah tipe 053H dasar, tapi kapal yang lebih modern dan lebih upgrade. Nah, lantas varian kapal perang apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas bocoran dari lembaga keris yang mengatakan bahwa jika jet tempur J10 dibeli Indonesia, maka kemungkinan besar akan ditempatkan di Lanut Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, bos. Nah, dan bukan cuma itu, katanya juga akan dibentuk masing-masing satu skadron baru di dua pangkalan strategis, yaitu di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan juga Lanut Haluoleo di Kendari Sulteng, bos. Keduanya nanti akan berada di bawah satu komando besar, yakni Wing Udara 33 Tempur. Dan yang penting untuk digarisbawahi, ini adalah rencana penambahan skadron baru, bos, bukan penggantian unit yang sudah ada. Jadi artinya kekuatan udara TNI Angkatan Udara bakal makin padat, di mana geng-geng jet tempur Sukhoi akan ditemani oleh J-10B, J-10B, bos, menyebar merata di wilayah tengah Nusantara. Nah, yang pertama kita bahas dulu markas utamanya, Lanut Sultan Hasanuddin, bos. Ini berada di Maros, Sulawesi Selatan, dan menjadi pangkalan utama jet tempur TNI Angkatan Udara. Disinilah bermarkas Skadron Udara 11 Panca Ksatria yang mengoperasikan jet tempur berat Sukhoi Su-27 SKM dan Su-30 Mk2 buatan Rusia. Lanut ini juga menjadi pusat Wing Udara 5, bos, yang membawahi beberapa skadron tempur dan angkut berat. Jadi, artinya kalau nanti J10 masuk, maka Hasanuddin pun artinya sudah siap secara fasilitas dan sistem pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah Lanut Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, bos. Lokasinya ini berbagi area dengan bandara internasional. Tapi kedepannya kabarnya bakal disiapkan untuk jadi pangkalan tempur murni. Beberapa tahun terakhir sudah beberapa kali jet tempur F-16 dan Sukhoi melakukan latihan dan patroli dari sini. Dan menurut rencana, Lanut Haluoleo pun akan dikembangkan menjadi pangkalan permanen untuk skadron tempur baru di bawah Wing Udara 33. Dan langkah ini pun sejalan dengan Grand Design TNI Angkatan Udara untuk membangun pangkalan udara strategis di wilayah tengah sebagai penyeimbang antara kekuatan barat dan timur Nusantara. Nah, kini lantas pertanyaannya, berapakah jumlah pesawat yang dibeli, alasan strategis, dan kesimpulannya? Oke, jadi infonya program pengadaan jet tempur Chengdu J10 ini pun masih terus berjalan, bos, dengan total anggaran sekitar 1,6 miliar dolar untuk satu skadron penuh beserta paket pendukungnya. Jadi walaupun masih dikaji, tapi intinya tetap berjalan, bos. Dan kecil kemungkinan pengadaan ini batal, bos. Kemudian kalau belinya satu skadron, nah biasanya satu skadron TNI Angkatan Udara itu terdiri dari 12 hingga 16 pesawat tempur aktif, plus beberapa unit cadangan atau versi latihan, bos. Jadi bisa diasumsikan Indonesia bakal menerima sekitar 16 unit J10 dan katanya varian B. Dan otomatis ini juga dilengkapi dengan suku cadang, pelatihan pilot, teknisi, dan mungkin sepaket dengan sistem senjata lengkap, mulai dari rudal udara ke udara jarak jauh PL-12 hingga rudal udara jarak dekat PL-10. Nah, lanjut, alasan strategis mengapa ditempatkan di Sulawesi. Oke, ini kalau mimin ceki-ceki, kenapa J10 di Sulawesi? Alasannya mungkin karena posisi Sulawesi itu tepat di tengah Nusantara, bos. Dan dari sini TNI Angkatan Udara pun bisa menjangkau wilayah barat, timur, dan utara dengan cepat. Yang pertama, dekat dengan Laut Banda dan Laut Maluku yang rawan pelanggaran wilayah udara, bos. Kemudian dekat juga dengan ibu kota baru IKN Nusantara, sehingga bisa jadi lapisan pertahanan udara utama. Dan yang paling penting, dua lanut ini sudah memiliki infrastruktur matang untuk pesawat tempur modern.
Dengan pembentukan Wing Udara 33 tempur, maka praktis kekuatan udara TNI Angkatan Udara bakal lebih fleksibel, terdistribusi dan siap menghadapi berbagai skenario, baik untuk operasi militer maupun operasi militer selain perang, seperti patroli, pengamanan, dan bantuan kemanusiaan. Dan kalau semua rencana ini berjalan mulus, maka Indonesia pun bakal punya 2 skadron tempur baru, cepat dan siap pakai bos, di bawah Wing Udara 33. Masing-masing di Lanut Hasanuddin dan Lanut Haluoleo dengan total sekitar 16 unit jet tempur J-10B untuk memperkuat wilayah udara tengah Nusantara. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi gimana menurut kalian bos? Apakah J-10B ini cocok jadi tulang punggung baru TNI Angkatan Udara di wilayah tengah Nusantara? Oke, kabar kedua jadi admin kutip dari Indomiliter bahwa frigat tipe 053H yang kemarin santer beritanya mau memperkuat Indonesia itu katanya ternyata adalah sebagai program hibah bos, atau mau didonasikan Tiongkok kepada TNI Angkatan Laut, dan itu adalah frigat yang masih aktif katanya. Kemudian lebih jelas lagi katanya menurut laporan dari situs asing Zona Militer, kapal yang dimaksud adalah tipe 053H3 dan ini merupakan varian yang paling matang dari keluarga besar frigat tipe 053. Tiongkok sendiri katanya membangun 10 unit tipe 053H3 di tahun 1990-an dan 8 diantaranya masih aktif sampai sekarang bos. Sedangkan 2 unit lainnya sudah dijual ke Bangladesh pada tahun 2019. Nah, jadi kalau untuk jumlahnya cucok nih. 7 unit tipe 053H3 mau diserahkan ke Indonesia. Kapal ini pun punya bobot benaman sekitar 2.250 ton, panjang 112 meter dan bisa membawa 168 awak. Persenjataannya nggak main-main bos. Ada rudal anti kapal YJ-83, meriam PJ-33A 100 mm sampai torpedo launcher tambahan. Bahkan di pertengahan masa tugasnya, kapal ini pun sempat di-upgrade besar-besaran bos. Sistem radar dan pertahanan udaranya diperbaharui, rudal HQ-7 diganti dengan HHQ-10 yang lebih modern, dan sistem kanon CWS tipe 630 kaliber 30 mm pun disematkan buat menangkis ancaman udara jarak dekat. Mantap, mantap jos. Nah, kalau benar Indonesia dapat hibah tipe 053H3, ini artinya kita bakal punya frigat dengan teknologi yang lebih muda sekitar 1 dekade dibandingkan kapal lain di kelasnya. Dan kalau hibah berarti ya kita tinggal bayar uang upgrade atau uang modernisasinya bos. Mirip dengan skema pengadaan kapal induk ITS Garibaldi. Jadi kita cuman bayar uang transformasinya. Nah, pertanyaannya apakah alutsista-alutsista China ini benar-benar bakal datang ke Indonesia? Kapan datangnya? Mari kita tunggu saja update terbarunya bosku. Karena ini masih sebatas bocoran mantap-mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.